Assalamualaikum, halo semuanya, kami dari kelompok 12, kelas Pendidikan Ekonomi 2021B akan menjelaskan pengertian konsep ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sania Rizky Azifa dengan NIM 21080554006. Yang kedua, Kensa Witri Febrian Prasetyo Putri dengan NIM 21080554014. Yang ketiga, Reza Aksanul Hafiz dengan NIM 21080554038. Di presentasi kali ini, kami akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, Ibnu Khaldun, yang ketiga, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. 1. Pendahuluan. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikan untuk dikonsumsi. Atas dasar ini, kehidupan ekonomi sangat dekat dengan perilaku hidup manusia dan menarik perhatian para pemikir kontemporer untuk mengkajinya baik ditinjau dari sisi teoritik maupun praktisnya. Dalam lintasan sejarah umat Islam, didapati banyak sekali tokoh yang membincangkan persoalan ekonomi yang secara sosiologis menurut membangun teori konsep ekonomi, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Al-Ghazali, Ibnu Rashid, Al-Izbin, Abdissalam, Al-Farabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Maghrizi, dan lain sebagainya. Yang kedua, biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya dari Ibnu Khaldun ialah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi, dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid Qadi Al-Qudbad. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis. Ia bermazhab Maliki, muhaddis al-hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, pelancong, penulis, dan sastrawan. Saat kecil, ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan nama populernya ialah Ibnu Khaldun. Perjalanan studi Ibnu Khaldun. Ilmu hadis dan fikih. Dari ayahnya ia belajar ilmu qiraah. Sementara ilmu hadis, bahasa Arab, fikih diperoleh dari para gurunya, Abu Al-Abbas Al-Qasar dan Muhammad Al-Jabir Al-Rawi. Ia juga belajar kepada Ibnu Abdul As-Salam, Abu Abdullah bin Haidarah Al-Sibti, dan Ibnu Abdul Al-Muhaimin. Selanjutnya yaitu ilmu klasik. Yang pertama, ilmu kefilsafatan. Yang kedua, ilmu tasawuf, dan yang ketiga, ilmu metafisika. Selanjutnya yaitu karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, ringkasan Mukhtasar Kitab Al-Mahsul karya Fakhr Al-Din Al-Razi Usul Fikih. Yang kedua, buku Al-Ibar wa Diwan Al-Muqtada wa Al-Khabar fi Tariq Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar. Yang ketiga, kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang keempat, Syahri Al-Burdah. Yang kelima, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rashid. Yang keenam, sebuah catatan atas buku mantik. Karir hidup yang penuh gejolak.
Ibnu Khaldun telah aktif dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya. Beliau telah terlibat dalam intrik politik. Itu terjadi sebelum berusia 20 tahun, bahwa ia sejak awal sudah mengamati bagaimana kiprah orang dalam politik. Persaingan keras, saling menjatuhkan, saling menghancurkan adalah fenomena yang biasa berlaku. Politik disaksikan adalah politik adu kekuatan. Tidak peduli tingkai moral telah diinjak-injak. Dinasti-dinasti kecil bersaing satu sama lain sebagai pertanda dari proses membusuknya imperium Arab Muslim di Afrika Utara. Dinasti-dinasti kecil yang saling bersaing itu adalah Banu Habsyiah di Tunisia, Al-Marinid di Maroko, Al-Mahdi di Java, Banu Nasr di Granada, dan pusat-pusat kekuasaan kecil lainnya. Dalam usia 20 tahun, Ibnu Khaldun telah diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko. Dia menetap di sana antara 1354 Masehi sampai 1362 Masehi. Namun, pada awal 1357, Abu Inan mencurigainya sebagai pengkhianat. Lalu, ia dipenjarakan selama 21 bulan dan baru dibebaskan setelah Sultan wafat. Iklim politik yang penuh intrik telah menyebabkan terbunuhnya Abu Salim pada 1361 Masehi dalam suatu pemberontakan sipil dan militer. Ibnu Khaldun di samping masih dicurigai perasaannya sudah ingin meninggalkan Afrika Utara demi karirnya sebagai politikus dan pengamat. Akhirnya ia berangkat ke Spanyol dan sampai di Granada pada tanggal 26 Desember 1362 Masehi. Sebagai sekretaris Sultan Abu Salim, Ibnu Khaldun diterima dengan penghormatan di Istana Raja Muhammad V di Granada. 3. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Salah satu karya fenomenal Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Muqaddimah yang selesai penulisannya pada November 1377. Sebuah kitab yang sangat menakjubkan karena isinya mencakup berbagai aspek ilmu dan kehidupan manusia pada ketika itu. Al-Muqaddimah secara harfiah berarti pembukaan atau introduksi dan merupakan jilid pembukaan dari 7 jilid tulisan sejarah. Al-Muqaddimah mencoba untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang menentukan kebangkitan dan keruntuhan dinasti yang berkuasa atau daulah dan peradaban atau umran. Tetapi bukan hanya itu saja yang dibahas. Al-Muqaddimah juga berisi diskusi ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik yang merupakan kontribusi orisinal Ibnu Khaldun untuk cabang-cabang ilmu tersebut. Ibnu Khaldun juga layak mendapatkan penghargaan atas formula dan ekspresinya yang lebih jelas dan elegan dari hasil karya pendahulunya atau hasil karya ilmuwan yang sejaman dengannya. Melahirkan karya Al-Muqaddimah menjadikan Ibnu Khaldun sebagai seorang jenius poliman atau jenius dalam berbagai bakat dan seorang Renaissance man yang menguasai banyak bidang ilmu. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun membincangkan berbagai topik seperti sejarah, geografi, matematika, agama, sistem kerajaan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan lain-lain. 1. Persoalan ekonomi. Soal-soal ekonomi ini dibicarakan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Al-Muqaddimah. Bagian kelima, motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu, memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut tenaga dan sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada tenaga untuk mengerjakan barang-barang objektif untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, subjektif, dinamakan ma'asi atau penghidupan. B. Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak masa, subjektif, dinamakan tawawul atau perusahaan. Adapun dari jurusan kegunaannya dapatlah dibagi menjadi dua hal. 1. Kegunaan barang-barang yang dihasilkan itu hanyalah untuk kepentingannya sendiri, dinamakan rizki atau tersebut 55 kali dalam Al-Quran dengan 77 kata-kata yang sama.
2. Kegunaannya untuk kepentingan orang banyak, sedangkan kepentingan orang yang mengerjakan. 2. Usaha pribadi dan perusahaan umum. Di dalam surat Hud ayat 6,35, Allah memakai perkataan rizki bagi segala makhluk yang melata di bumi. Dan di dalam ayat lainnya, Allah mewajibkan bagi kita tiap-tiap diri untuk mencari rizki. Adapun perkataan kasab atau tidaklah boleh dipakai sedemikian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 141, Allah menggunakan perkataan kasab bagi usaha suatu umat bangsa. 3. Mata uang memegang peranan penting. Ibnu Khaldun hidup di zaman di mana mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu, ia sudah membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. 4. Soal-soal ekonomi dalam 33 pasal dibentangkan panjang lebar oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah yang dibaginya dalam 33 pasal. Dapat disimpulkan pada 6 bagian sebagai berikut. 1. Pasal 1 mengenai terminologi, pembagian terminologi ekonomi pada 2 kata yaitu rizki dan kasab, di mana keduanya mengandung arti dan implikasi sendiri-sendiri dari 2 kata ini. Pula Ibnu Khaldun memberikan suatu pendapatan bahwa ada usaha pribadi dan usaha publik. Kedua, pasal 2 mengenai pembagian rencana-rencana ekonomi kepada 2 golongan dengan macam-macam usahanya, yaitu golongan usaha yang natur licik langsung menjadi rencana ekonomi dan kedua golongan usaha yang bukan natur licik menjadi rencana usaha ekonomi. Ketiga, pasal 3 sampai dengan pasal 7, 5 pasal menguraikan usaha-usaha yang bukan natur licik menjadi usaha ekonomi dan juga uraian tentang faktor-faktor iuran yang ada pengaruhnya dalam ekonomi. Keempat, pasal 8 khusus mengenai soal pertanian. Pertanian dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai usaha asli manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama makan. Kelima, pasal 9 sampai dengan pasal 15, 7 pasal mengupas soal-soal perdagangan di dalam segala segi. Yang terakhir, pasal 16 sampai dengan pasal 33, 13 pasal memberikan analisa tentang soal perusahaan di dalam segala bagiannya. Sekian dari materi kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.